DTPNPB News pertanggal 21 Maret tahun 2023. Sumber, Jubir Komnas TPNPB OPM Sebi Sambong. Sebi Sambong, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka mengatakan, negosiasi melibatkan pasukan TPN OPM berkaitan pembebasan pilot Susi Air yang disandera OPM sebulan lalu tidak mungkin terjadi. Sebab, Indonesia bisa saja mengorbankan orang sipil Papua yang akan masuk ke Ndugama. Berkaitan dengan negosiasi tersebut, Sebi mengatakan bahwa TPN memiliki organisasi besar, memiliki ideologi Papua Merdeka, dan negosiasi itu berhubungan langsung dengan Presiden. Bukan BIN, atau yang lainnya, kabinet atau presiden. Masa kami bernegosiasi dengan kelas bawah? Sangat tidak mungkin. Kami sudah taruh tawaran tinggi. Bahkan media-media kredibel seperti di Inggris menulis sangat jelas. Juga kami sudah mengirim surat ke Perdana Menteri Selandia Baru, sudah 2 kali mengirim surat. Berisikan poin-poin tuntutan dan mereka ada tunggu. Kalau Jakarta tidak mau bernegosiasi maka kami akan bernegosiasi dengan Selandia Baru. Untuk membebaskan pilot dengan cara kami. Kata Sebi Sambong. Berkaitan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua, Sebi Sambong mengatakan akan menyiapkan sniper penembak jitu untuk menembak Presiden. Presiden ke Papua itu omong kosong. Kunjungan pencitraan. Itu kami sudah bosan. Untung saja kami belum siapkan sniper untuk tembak dia Presiden di Jayapura. Ke depan kami akan cari jalan untuk siapkan sniper menembak dia Presiden Joko Widodo, ujarnya. Selanjutnya, atas upaya seluruh jajaran termasuk dalam melakukan pendekatan dan negosiasi terhadap Egyanus Kogoya, Sebi Sambong mengatakan itu tidak akan mungkin terjadi. Egyanus itu tidak sendiri. Dia punya komando. 36 pertahanan termasuk Egyanus. Itu dikontrol oleh markas pusat TNPB. Artinya kami punya manajemen. Bernegosiasi dengan markas pusat. Bukan dengan Egyanus mereka. Kata Sebi. Sebi Sambong juga menegaskan bahwa rencana menembak Presiden Joko Widodo bukan sekedar gurauan. Bukan sekarang. Kami akan berusaha mencari sniper dan menembak Presiden, Menteri, atau siapa saja yang datang ke Papua di kemudian hari. Kami sekarang punya taktik dan strategi baru, bahwa kami tidak akan perang melawan TNI Polri. Tapi semua pesawat yang terbang di pegunungan itu kami akan perintahkan pasukan untuk tembak atau bakar. Itu yang akan kami lakukan. Kami punya taktik dan strategi lebih canggih, artinya kami akan hancurkan kamu dan menggiring kamu ke meja perundingan, katanya. Sehubungan dengan ancaman bahwa Presiden RI, Joko Widodo, atau Kepala BIN, Panglima TNI dan lainnya ke Papua akan ditembak, Sebi mengatakan benar akan melakukannya. Kami akan lakukan, sama seperti di Pegunungan Bintang dan di Yahukimo di mana banyak pesawat kandang, ditembak. Kami punya komando, terstruktur, tinggal perintah. Seperti tembak pesawat. Kami akan tembak, tegasnya. Sebi mengungkapkan bahwa rencana menembak Presiden akan dilakukan. Kalau kami sudah rencanakan tembak Presiden, maka kami akan fokuskan pasukan untuk tembak Presiden, atau Menteri atau Kapolri, atau Panglima TNI, maka itu akan kami siapkan. Jadi kalau kami sudah janji itu, maka pasukan akan mulai bergerak. Karena selama ini kami belum bikin target, maka mereka itu enak-enak dan bergaya. Kunjungi Wamena dan ke sana kemari, urainya. Sebi Sambong juga mengatakan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD pada waktu lalu bertemu dengan TPN OPM di Australia. Ada mengemis OPM di Australia dengan sebanyak 120 orang delegasi. Katanya ini pertemuan private. Jangan dipublikasi. Tapi saya bilang publikasi saja supaya semua tahu bahwa Presiden ada bermain, sebutnya. Sebi memaparkan, situasi saat ini berbeda dengan penyanderaan Mapenduma di tahun 1995, di mana ketika itu Prabowo masuk dengan menggunakan bendera palang merah Indonesia. Tapi ternyata di balik itu turut serta pasukan Kopassus yang menyerbu TPN. Karena pengalaman itu maka, anaknya Silas, yang menyandera WNA. Waktu itu, yaitu Egyanus Kogoya, menyandera lagi pilot WNA. Dengan pengalaman pertama itu kami sudah berkoordinasi. Kami sudah komunikasi.
Sehingga kami sudah bisa mengantisipasi dengan mematikan semua HP dan pergi secara sembunyi, mengambil data dan kembali. Maka kalau militer ingin serang, ya silakan. Karena wilayah hutan itu besar. Kalau orang Jawa atau Sumatera datang dan hafal hutan boleh, itu bisa masuk. Apalagi pasukan Egyanus itu adalah pasukan pemberani. Mereka bahkan menyerang ibu kota Genyam, paparnya. Sebi menambahkan bahwa pasukan Egyanus tidak khawatir atau takut, bahkan telah bertambah pasukan dari wilayah Kuyawage, dari Sina dan juga Lanijaya. Dengan masing-masing 5 pucuk senjata dan mereka telah tiba di Ndugama sebelum TNI Polri masuk, ucapnya. Sebi mengatakan, berkomunikasi langsung dengan Egyanus Kogoya saat ini tidak mungkin, karena semua handphone dinonaktifkan. Kalau diperintahkan pasukan untuk pergi ambil rekaman maka mereka akan pergi dan masuk markas, seperti kita lakukan sekarang. Komunikasi dilakukan secara manual, katanya. Sebi juga mengingatkan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh BIN, tokoh gereja dan semua pihak hanyalah sia-sia. Kami punya pengalaman yang dulu. Jadi kami tidak akan dengar siapapun. Pasukan di lapangan itu dikontrol. Jadi kalau kami ingin mendapat rekaman, maka pasukan akan pergi lewat hutan dengan berjalan kaki, mengambil rekaman dan membawa kembali ke kami. Semua HP TPN dinonaktifkan supaya musuh tidak mengikuti mereka, katanya. Sebi menyatakan bahwa TPN membunuh anak kecil hanya merupakan propaganda TNI Polri. Mereka juga harus stop menggunakan tenaga orang asli Papua sebagai agen TNI Polri, karena TPN bisa saja menembak mereka. Termasuk kemarin mereka ada menitip surat ke pilot berkewarganegaraan Afrika Selatan. Kami anggap itu permainan TNI Polri. Itu orang binaan. Karena kalau TPN murni, mengapa tidak membakar pesawat atau menyandera pilot? Itu karena mereka, TNI Polri, ingin mengacaukan rencana perundingan segitiga sehingga mereka menitip surat di pilot, tutupnya. Sebi Sambom merupakan tokoh TPN OPM yang berdiam di Papua Nugini. Dia pernah ditahan pada tanggal 16 Agustus tahun 2008 sehubungan dengan pidato dalam aksi damai mendukung peluncuran Parlemen Internasional untuk Papua Barat di Jayapura. Pak, ya, Pak, terkait dengan terkait dengan nasib pilot ya yang Selandia Baru sampai saat ini, yang pilot Pak yang disandra, bagaimana perhatian dari pemerintah sendiri Pak? Ya, tadi malam kita rapat internal, ya, salah satunya membahas itu. Yang paling penting dengan penuh kehati-hatian agar tetap keselamatan menjadi yang utama. Pak, permintaan dari pilot-pilot untuk keamanan udara karena rata-rata yang melayani rute gunung ini pada ketakutan. Tadi malam sudah kita bicarakan mengenai itu. Oke, baik. Terima kasih. Nanti ditanyakan ke Kapolri atau ke Panglima, ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Panglima TNI dan rekan-rekan media, hari ini kita berada di Papua dan baru saja kita melaksanakan rapat terbatas antara Panglima, Kapolri, Kapolda, Pangdam, dan Kesatuan Wilayah serta Kabin KSP dipimpin oleh Bapak Presiden untuk mendengarkan langsung terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan wilayah. Intinya, beliau memerintahkan pada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program-program daerah, sehingga TNI Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua, baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran, semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, mungkin nanti setelah ini ada tambahan dari Bapak Panglima TNI.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kapolri, menambahkan bahwa pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri, sehingga TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini tergelar, baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua. Ini semuanya ya, untuk selain perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi membackup Polri dalam rangka penegakan hukum. Ya, saya kira demikian pada malam hari ini dan terima kasih.